Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ruang kesehatan islami pada hari Sabtu. Kita akan berbincang-bincang apa saja yang bisa kita lakukan di rumah atau stay at home untuk saat kondisi wabah saat ini. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita memulai, adapun alamat Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 RT 004 RW 4 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur, atau pendengar bisa searching di Google Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa, atau di YouTube saya RM Alfian MSI, atau di website klinikhajialai.com. Baik, kita akan memulai tentang stay at home, di rumah aja. Sejak wabah ini kita harus dapat mencegah penyebaran, yaitu pertama, kita rutin mencuci tangan dengan sabun. 2, jika tidak memungkinkan cuci tangan, kita gunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. 3, kita pertahankan jarak minimal 1 meter. 4, kita hindari menyentuh tangan, hidung, dan mata. 5, jika batuk atau bersin, tutup mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku. Segera buang tisu ke tempat tertutup dan segera cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pembersih tangan. 6, berjemur antara jam 9 sampai jam 10 selama 30 menit. Nah, cara kita untuk menjaga imunitas tubuh kita bisa kita lakukan dengan mengkonsumsi protein lebih banyak, ya. Ini juga waktu bincang-bincang pagi pernah saya sampaikan, ya. Ini akan saya ulangi sekilas, ya. Nanti kita banyaklah yang bisa kita lakukan untuk stay at home, yaitu kita bisa meramu jamu untuk imunitas tubuh kita. Kita bisa meramu untuk stamina dan kita bisa meramu makanan, ya. Jadi jangan lupa nanti siapkan kertas, pulpen, alat tulis lah yang bisa ditulis. Oke, kita kembali lagi. Untuk menjaga imunitas tubuh kita, yang pertama kita mengkonsumsi protein lebih banyak, seperti dada ayam, kacang-kacangan, ikan, putih telur setengah matang, 5-6 butir per hari. Atau lebih mudahnya, misalnya berat badan kita 10 kilo, kita konsumsi 1 butir. Misalnya kita 70 kilo, berarti kita 7 butir. Kenapa setengah matang? Karena supaya proteinnya tidak rusak. Ya, kalau kita matang, proteinnya akan rusak. Ingat putih telur, ya. Jangan kuningnya kolesterol. Oke. 2, mengkonsumsi buah dan sayur lebih banyak. Nah, ini buah-buah yang mengandung vitamin C. Bisa dicatat, ya. Tapi saya tidak akan jabarkan isi kandungannya karena sudah pernah saya infokan saat bincang-bincang pagi, ya. Siapkan pena dan kertas. Yang pertama adalah jambu biji, ya. Nah, tapi jambu biji ini jangan terlalu banyak juga. Bagi yang nanti kembung, ya. Yang kedua, pepaya. Yang ketiga, kiwi. Yang keempat, stroberi. Yang kelima, nanas. Yang keenam, mangga. Nah, mangga ini hati-hati bagi yang penderita diabetes, ya. Karena mangga nanti akan tinggi gulanya. Nah, adapun selain buah, kita bisa konsumsi sayur-sayuran. Yang pertama adalah bayam. Hati-hati yang punya asam urat.
2 lobak hijau, 3 kelor, 4 brokoli, 5 wortel, 6 tomat, 7 sawi hijau, hati-hati yang punya asam urat, 8 buah bit ya, 9 paprika. Nah, itu buah-buah yang mengandung vitamin C, juga vitamin B, vitamin E ya, bisa kita konsumsi harian ya. Kalau susah nanti cari vitamin C, oh vitamin C habis nih Pak Alfian, di mana-mana pun cari susah, vitamin E susah ya, vitamin B susah. Nah, bisa kita konsumsi dari buah dan sayur ya. Jangan lupa pantangan makan ya, kalau kita ada misalnya kolesterol, asam urat dan gula ya. Jangan 4 sehat 5 sembarangan, jangan lupa itu ya. Itu moto kita yang paling penting ya, 4 sehat 5 sembarangan ya, jangan ya. Oke, kita mulai lanjut ya. Kita lanjut ke pengembangan obat herbal di Indonesia. Nah, ini untuk ilmu pengetahuan saja ya, sebenarnya boleh tahu lah ya. Jadi kita nggak ketinggalan ya. Nah, pengembangan obat herbal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, obat herbal atau obat tradisional merupakan semua bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral ya, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-menurun digunakan untuk pengobatan secara empiris ya. Nah, herbal dibagi menjadi 3. Yang tadi ya, yaitu dari tumbuh-tumbuhan atau nabati ya, hewani dari hasil hewan, pelikan dari mineral ya. Nah, kode-kode ini sebenarnya sudah ada ya dijual bebas ya, seperti jamu, bentuk kode jamu gimana, bentuk herbal terstandar bagaimana, bentuk logonya Fitofarmaka bagaimana. Nah, kalau jamu ini penggunaannya secara turun-temurun ya, secara empiris, bahan baku tidak terstandari ya, dan untuk pengobatan sendiri. Tapi obat herbal terstandar, pembuktian khasiat dan keamanan berdasarkan uji preklinik ya. Jadi uji preklinik itu uji ke hewan ya, atau in vitro ya. Bahan baku distandarisasi ya untuk pengobatan sendiri. Nah, ada lagi Fitofarmaka yang sudah dijual bebas ya, BP POM biasanya Fitofarmaka ini. Pembuktian khasiat dan keamanan berdasarkan uji preklinik dan uji klinik ya. Bahan baku, produk ya distandarin, dan untuk pelayanan kesehatan formal ya. Nah, pengembangan obat tradisionalnya sebenarnya mengikuti tahap pengembangan obat kimia ya. Karena kayak kina dulu kan diambil pohon kina usia 8 tahun. Karena dia bisa 8 tahun terlalu lama, dibuatlah sintesisnya ya. Nah, ini pun tahap pengembangan obat tradisional sama, mengikuti pengembangan obat kimia. Nah, dari obat tradisional tadi kita namanya ada uji preklinik ya, dan ada uji klinik, di mana uji preklinik tersebut melalui in vitro yang tadi saya bilang, sel line atau uji bakteri ya. Terus ada in vivo, uji hewan. Nah, setelah itu kita ada uji toksisitas. Jadi sebelum kita melanjutkan ke uji klinik, kita harus tahu toksisitasnya. Jadi herbal pun sudah secara ilmiah ya, sudah dikaji secara ilmiah. Nah, dia mempunyai uji toksisitas ya, uji toksisitas akut atau uji toksisitas jangka panjang. Nah, terus kita lari ke uji farmakodinamik ya, atau evidence based atau uji efikasi ya, uji efikasi. Nah, selanjutnya kita punya uji klinik ya. Uji klinik itu
mempunyai fase-fase, fase 1 ya, fase 2, fase 3, fase 4. Ya, jadi uji klinik itu mempunyai fase ya, ada fase 1, ada fase 2, ada fase 3 ya, ada fase 4 ya. Nah, fase-fase tersebut dilalui ya, yaitu fase 1 biasanya kita mengetahui uji toksisitas yang tadi disebutkan ya, uji toksisitas diulang lagi ke klinik ya, uji toksisitas, terus efikasinya apa ya, interaksi obat ada enggak gitu. Nah, terus fase kedua ini pasiennya biasanya 1 sampai 200 pasien ya. Nah, ini sudah kita lihat bagaimana herbal tersebut bermanfaat ya di tubuh kita ya. Terus fase 3 jumlah pasiennya 500 ya. Bertambah lagi ya. Fase 4 ini sudah lebih di atas 500 ya. Jadi kita mengamati keamanan dan efektivitas obat ya pada pengguna ya yang sudah disebar ya herbal tersebut ya. Itu fase post marketing ya. Nah, kita tidak usah jauh-jauh di situ. Kita akan lari ke jenis sediaan. Nah, ini yang kita akan buat di rumah saat kita stay at home. Kalau tadi ya oke lah, tadi cuman pengenalan biar kita tahu bagaimana sih pengembangan obat herbal, bagaimana sih undang-undangnya gitu kan, bagaimana yang dikatakan jamu, bagaimana dikatakan obat herbal terstandar, bagaimana dikatakan fitofarmaka ya. Jadi kita tahulah gitu ya. Nah, ini ada jenis sediaannya, ada bermacam-macam ya. Ada namanya pipisan, ada serbuk ya, ada seduhan, ada infusa. Nah, kita sering dengar infus water ya, itu. Ada dekok, ada kapsul, ada pil, nah ada teh yang sering kita minum ya, ada sirup ya, atau ada parem. Parem nih kayak kita dilulur lah ya, dipilis atau diparem atau diparem lah namanya, bahasa apa ya. Ya, pokoknya diparem deh. Biasanya nanti saya jelasin gimana parem ya. Oke, kita lanjut pipisan. Yang pertama pipisan. Jadi ini cara pembuatan obat tradisional dengan pipisan ya. Nah, bahan bakunya yang segar ya, kecuali kayu keras atau akar ya. Cara pembuatan, bahan dihaluskan dengan cara ditambah sedikit air matang dengan alat pipisan. Caranya mula-mula ditumbuk, kemudian digerus, kemudian diperas, diambil airnya. Jadi kita pakai pipisan. Apa pipisan itu apa ya namanya? Tumbukan ya. Pakai tumbukan, kita haluskan ya, kita kasih air, lalu kita peras, airnya diambil ya. Tapi tidak menggunakan kayu yang keras dan akar ya, kecuali itu ya. Biasanya daun-daunan atau rimpang ya, masih lembut ya, masih bisa ya. Terus yang kedua adalah serbuk ya. Nah, serbuk ini biasanya dengan cara ada 2 cara ya membuat ramuan serbuk. Bahan diserbuk kemudian dicampur dengan beberapa bahan lain sesuai ramuan yang dikehendaki. Bahan kering diramu dulu baru kemudian diserbuk. Jadi caranya bahan kering digiling ya, misalnya kita tadi daun, misalnya daun apa ya, daun sambiloto misalnya ya, daun sambiloto kita keringkan ya. Nanti ada cara pengeringan, saya ajarkan juga ya, nanti cara pengeringannya bagaimana ya, cara pencuciannya bagaimana ada nanti ya. Nah, bahan itu dikeringkan lalu kita giling ya, giling halus atau blender deh gitu ya. Kemudian diayak ya, diayak supaya menyetarakan kehalusannya ya. Tadi bisa kita campur dengan bahan yang kita kehendaki. Yang pertama
Yang kedua, kita bisa langsung buat serbuknya. Oke. Yang ketiga, ya. Saya dikasih waktu cukup nggak ya? Ya, mudah-mudahan cukup ya. Oke. 3, seduhan, ya. Seduhan ini seperti teh, ya. Bahan bakunya kita potong kecil-kecil, ya. Bahan yang lunak, ya. Untuk bahan yang keras kita giling dulu, ya, terus kita haluskan, ya, seperti serbuk atau daun teh. Sama sih seperti tadi, misalnya kita bikin daun teh kita keringkan, kita giling, ya, atau kita blender, terus kita pakai kain penyaring, ya, kita celupkan, itu teh, ya, atau seduhan. Nah, ini yang biasa kita temuin. Yang keempat yaitu adalah infusa, ya. Infusa ini nanti ada dekok, ada infusa, ya. Kalau infusa ini kita mengekstrak simplicia. Simplicia ini tanaman tadi yang sudah dikeringkan, ya, dengan air pada suhu 90 derajat, ya, selama 15 menit. Nah, ini bedanya, ya, waktunya, ya, dengan dekok. Kalau dekok 30 menit, ya. Jadi kita rebus dengan air 90 derajat, ya, selama 15 menit, ya. Ya, dengan air, ya, kita didihkan, kemudian kita saring dengan kain bersih atau dengan ada kertas saring, ya, namanya. Nah, yang kelima adalah dekok. Nah, dekok ini hanya waktunya beda. Jadi 90 derajat sama waktunya 30 menit, ya. Nah, kalau infus water itu tidak dalam perebusan, ya, biasanya kita potong-potong buah, kita masukkan ke air, kita diamkan. Tapi nggak bisa langsung diminum. Banyak orang sudah infus water dibikin dipotong-potong langsung diminum, ya. Nggak bisa, ya. Jadi dipotong-potong, didiamkan dulu di dalam kulkas. Kalau bagusnya 24 jam. Jadi selama 24 jam itu 2 kali kita aduk, ya. Baru besoknya kita minum. Nah, itu baru ekstraknya lari ke air, ya. Oke, yang selanjutnya adalah kapsul, ya. Kapsul udah pada tahu semua, ya. Bahan simplicia kita serbuk atau kita ekstrak, ya. Terus kita masukkan ke kapsul. Ya, cara ekstrak tadi kayak infusa tadi ekstrak cair, ya. Nah, setelah kita infusa, kita bisa gunakan evaporator untuk mengeringkan. Jadi air yang tadi kita saring, kita masukkan evaporator, kita keringkan, nah dapatlah ekstrak kering. Tapi biasanya masih basah, ya. Jadi kita oven lagi biasanya, ya. Nah, supaya tambah kering, ya. Lalu masukkan kapsul. Nah, ada lagi pil, ya. Sebenarnya hampir sama-sama aja cara buatnya, ya. Jadi pil ini kita serbuk dulu, kita haluskan, ya. Terus kita padatkan, ya. Kita padatkan, ya. Jadi kita campur bahan-bahan tadi. Terus kita tekan, ya, kita tanak dulu seperti nasi, ya. Terus kita tekan, ya, biasanya gitu, ya, supaya dia lengket, ya, supaya dia jadi pil, ya. Bahwa dibulatkan, ya. Ada alatnya sih untuk bentuk pil itu, ada, ditekan nanti jadi bentuk pil, ya. Nah, terus selanjutnya adalah teh. Nah, tadi kan seduhan, ya. Nah, kalau ini teh sebenarnya cuman pakai saringan tehnya itu, ya. Jadi bisa juga pakai saringan, bisa juga ditubruk, ya. Sirup. Nah, sirup yang tadi, teknik infusa yang tadi, ya, kita tinggal campur aja dengan gula atau dengan madu. Ya, teknik infusa tadi yang kita rebus dengan 90 derajat 15 menit. Setelah mendidih, setelah selesai, kita bisa campurkan gula atau madu, ya, sampai tingkat kekentalannya yang kita inginkan, ya. Nah, terus ada 10 adalah parem, ya, pilis, lulur, manggir pokoknya, ya. Nah, itu sama kita kita gerus, ya, kita haluskan, ya, pakai lumpang, ya. Lumpang itu kalau zaman dulu tuh yang bulat terus yang tinggi ditumbuk-tumbuk, ya, kasih air, ya, bahan-bahan masukin sampai halus, sampai dia seperti pasta. Nah, itulah parem. Oke, untuk ini sesi pertama, ya, saya sebutkan lagi loh alamat Rumah Sehat Indonesia, yaitu Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7,
RT 004 RW 04 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur, atau bisa searching di Google Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa, atau di YouTube saya RM Alfian MSc. Jangan lupa subscribe and bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan ada waktu saya update terus ya. Terus bisa juga searching di website ya, www.klinikhajialai.com. Oke, kita masuk ke sesi kedua ya, tapi kan kita jeda dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ruang kesehatan Islami pada hari Sabtu.